kemampuan, kompetensi, kualitas, bukan itu yang dijualnya, bukan karyanya yang dijualnya. Kadang jual badan. Oke, kita lanjut cerita-cerita kita ya, Bang. Cerita-ceritanya kita ini ya kan. Iyalah. Jangan suka apa? Kau tengok udah mulai agak serius. Memang betul powerful betul kan. Agak apa, Pak? Agak jantungan dengarnya ya kan. Aman kan di luar kan? Jadi kan, Bang, kalau kita lihat pengalaman dari Pilpres kemarin, bisa dibilang kemenangan Pak Prabowo itu kan karena kebanyakan pemilih pemula itu milih beliau itu. Ya. Jadi pastinya aku yakin di Siantar juga kayaknya pemilih pemula itu banyak. Apa kira-kira yang bisa Bang janjikan sama pemilih pemula? Pemilih muda yang mungkin kalau kita bilang memilih pemimpin itu belumlah berdasarkan riset yang banyak apa segala macam. Apa kira-kira strategi Abang atau apa mungkin yang bisa Abang janjikan kepada pemilih pemula itu? Iya kan Bang Sabam, kalau teman-teman sudah lihat ya, kita kan sudah sebarkan juga itu ke publik bahwa salah satu program prioritas kita kita bilang saya, Power City sebagai bakal calon wali kota, kan saya sudah masukkan di situ kalau kita nanti akan buat e-sport arena. E-sport arena. Nah, e-sport arena ini Bang Sabam bukan hanya orang yang ingin main-main game biasa saja, bukan begitu konsepnya gitu. Ini pemuda Siantar, generasi muda Siantar, bagi yang menginginkan untuk menjadi, ya kita bilanglah olahragawan yang di bidang gamer profesional. Ya, gamer profesional bukan, gitu ya. Bukan hanya sekedar generasi tunduk ya. Iya, jadi bukan hanya sekedar mencari KP lalu cari YP lalu di situ nongkrong-nongkrong sambil nunduk-nunduk, bukan itu yang mau kita konsep. Tapi yang mau kita konsep kalau anak-anak muda Siantar yang ingin maju, ingin berkembang, kita buat pelatihannya, kita datangkan nanti dari Jakarta yang profesional atau teman-teman kita yang di Sumatera Utara yang bisa melakukan pelatihan, karena sekarang itu juga sudah masuk dalam konteks di nasional dan juga internasional dipertandingkan gitu kan. Udah masuk PON. Iya, nah, iya betul. Walaupun aku secara pribadi ketua nggak setuju e-sport itu dipertandingkan di PON. Gini-gini aja kan. Tapi ya itulah sekarang anak muda kita kan. Karena eranya era digital gitu ya. Jadi anak muda sekarang kalau kita lihat yang hits itu kan lagi e-sport. Sekarang lagi musim juga aku tengok Bang, futsal main bola itu kan lagi membludak. Sementara kan Abang tahu di Siantar ini nggak ada lagi stadion. Betul. Lapangan futsal ada lah, tapi kan lapangan futsal memang yang betul-betul komersial, 150.000. Apa mungkin bisa Abang tawarkan ke anak muda yang lagi rajin, lagi semangat-semangatnya bola sama futsal ini? Ya kalau kita lihat kan Sabam, saya ini bukan bukan orang yang sekarang berwacana blablu gitu ya, seperti omon-omon atau berkonsep utopia gitu ya. Tapi kan kondisi ini sudah lama kita gumulkan. Sudah lama kita gumulkan. Bahkan teman-teman bisa cek lah rekam jejak digital. Saya pernah juga itu menyayangkan sekali proses revitalisasi Stadion Sangnawalu itu tidak berjalan sampai dengan sekarang. Bahkan besi-besinya pun sudah banyak hilang di sana. Nah ini kan harus menjadi fokus pemerintah Kota Pematang Siantar. Belum lagi kita bilang gedung olahraga kita yang sekarang sudah di BOT-kan, di pihak swastakan, dan nanti akan dibangun di lantai kesekian lah mungkin. Tapi kan kalau menurut kita itu tidak akan memadai untuk menampung seluruh cabur-cabur yang ada di Kota Pematang Siantar. Iya, jadi kan kalau misalnya kayak kita kan anak-anak udah sekarang tahu lah kan main maraton apa. Kan wadahnya sekarang nggak ada, banyak yang datang ke USI, ke lapangan Horbo. Ya, betul. Dulu GOR itu kan tempat orang jogging-jogging. Betul. Nah, kalau nanti misalnya pembangunan GOR itu yang diharapkan jadi GOR ternyata jadi mall, ada fasilitas olahraga sedikit, kan nggak mungkin awak jogging-jogging di situ kan. Dimana satpamnya lah kan. Betul. Karena pasti lapangan itu jadi tempat parkir. Betul, kan? Betul. Ya pastinya kita harus berpikir alternatif tempat yang lain. Tempat yang lain ya. Betul. Karena mungkin fasilitas olahraga yang ada di mall itu apa namanya rencananya? Sujunya apanya? Ya nggak tahu lah siapa lah ya. Belum tahu lah kita pastinya. Tapi yang pasti gambarannya itu mall itu punya fasilitas olahraga, tapi kan udah pasti komersial olahraganya. Kalau misalnya bagi kita yang memang
ya maunya kan olahraga-olahraga yang ringan-ringan aja, kalau sampai ke sana kan berat. Nah, jadi mungkin udah punya konsep lain ya. Betul ya, pastinya kita akan memikirkan lah, karena cabang-cabang olahraga di Siantar kan banyak. Banyak. Kita bilang ada bola, ada futsal, ada tenis meja, ada bulu Potensi-potensinya juga tangkis, besar. potensi-potensinya besar, ya. Ada karate juga, banyak lagi cabang-cabang olahraga yang lain gitu ya. Ya ini sebenarnya kan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Contoh seperti PON. PON kita hanya dapat boxing itu ya, boxingnya tuan rumah kita. Kickboxing kayaknya di sana. Kickboxing kan. Kita hanya dapat itu sebagai tuan rumah. Tapi secara nilai ekonomi sebenarnya kita kurang gitu kan. Ya. Maunya dapat beberapa atau cabur yang lebih betul, mengundang orang banyak ya. Yang mengundang orang banyak. Dan itu bisa juga mendukung perkembangan pembangunan di Kota Siantar gitu. Karena itu didukung sama dana APBN. Iya. Benar-benar. Jadi ada juga yang sedang hits di dunia anak muda ini, kayak para apa mungkin yang bisa Abang tawarkan untuk para yang latihan-latihan jadi selebgram, tiktokers, ya segala macam lah. Selebgram itu. Konten-konten kreator lah kita bilang. Iya. Ya pastinya kan kalau konten kreator ini kan ada yang natural lahir dari memang dia otodidak ya. Otodidak ya. Iya, otodidak. Jadi memang lahir dari otodidak. Tapi kan kalau saya melihat peran pemerintah itu harus ada di setiap kita bilanglah persoalan di tengah-tengah masyarakat. Nah ini kan pengangguran mencari lowongan pekerjaan. Ada banyak juga orang masih menganggap selebgram itu bukan pekerjaan. Iya. Padahal sekarang itu sudah menjadi pekerjaan yang baru. Iya. Gitu kan. Nah, lalu kenapa pemerintah tidak berpikir juga melakukan pembinaan kepada mereka untuk menjadi konten kreator? Membuat pelatihan-pelatihan. Iya. Kenapa di Dinas Tenaga Kerja kita hanya bicara menjahit, kita hanya bicara pelatihan menyalon, gitu kan? Kenapa tidak? Atau mungkin ya, saya yang tidak update tidak tahu. Mungkin udah apakah ada, di Dinas Tenaga Kerja Siantar sudah ada gitu ya kan, untuk pelatihan konten kreator gitu ya. Ya karena ini juga ya kalau dikelola dengan baik dan secara profesional, bisa lumayan hasilnya. Banyak contoh-contoh selebgram nasional yang udah berhasil, yang udah kaya, yang batinku tidak terima itu ketua. Kita sekolah apa segala mampus, ya kan? Orang itu cuman. Nah satu lagi ketua, kayak kita misalnya sekolah tinggi segala macam, berusaha gajinya sedikit, uangnya sedikit, orang itu selebgram. Tapi yang aku lebih tidak terima, mungkin itu nanti jadi saranku boleh jadi fokus perhatian ketua untuk moralnya anak muda. Aku pun nggak nyalim-alim kali kan. Kita tahu sama-sama kita. Cuma nggak juga harus dijual. Karena kan selebgram ini sekarang bukan jual kemampuan, kompetensi, kualitas, bukan itu yang dijualnya, bukan karyanya yang dijualnya. Kadang jual badan, kadang jual ini. Mungkin apa saran ketua untuk para selebgram itu mungkin supaya lebih terarah lah? Ya makanya saya bilang tadi Sabam, kalau kita lihat ya saya menyadari gini Sabam ya. Satu orang pun pengangguran di Kota Pematang Siantar, berarti pemerintah absen pada dia. Satu orang pun pemuda yang lari pada jalur umumnya kemoralannya atau etikanya, berarti juga pemerintah absen di situ. Kenapa tidak dilakukan edukasi? Gitu ya. Apa salahnya sebenarnya pemerintah melakukan program edukasi untuk anak-anak muda dalam penggunaan media sosial? Kenapa itu tidak dilakukan? Ada banyak orang yang punya kemampuan itu untuk bisa melakukan itu. Nah persoalannya, apakah memang iya gitu ya, pemerintah yang pemerintah di Kota Pematang Siantar merasa itu bagian daripada tugasnya? Kalau saya jadi wali kota Sabam, saya rasakan itu pasti tugas saya. Ya, saya bisa pastikan itu, karena itu pergumulan kita Sabam. Kalau aku agak sinis tentang itu Bang, karena gini. Karena mungkin banyak juga pembinaan yang sudah dilakukan, tapi memang dasar anak-anak muda kita sekarang malas kerja gitu. Gimana caranya bisa menjamin setiap orang yang ada di Kota Pematang Siantar ini untuk mau bekerja? Kadang-kadang dia mungkin udah ditawari, ada malah yang udah dapat kerja malah ninggalkan kerjaannya gitu. Gimana kira-kira? Saya memahami gini ya Sabam, sepanjang saya berproses di organisasi gitu ya. Lalu ada sebuah pertanyaan. Kenapa orang miskin? Gitu ya. Sama kenapa orang pengangguran? Saya merasa
bukan karena dia malas, bukan karena dia bodoh, tapi ada sistem yang menciptakan secara sadar dan tidak sadar, ada sistem yang tercipta sehingga membuat dia tidak punya semangat atau gairah untuk hidup, tidak punya peluang atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok. Nah, desain sistem ini yang harus kita ciptakan untuk minimal mengurangi itu dulu. Oke. Jangan dulu kita bilang Kota Padang Siantar zero pengangguran, tapi setidaknya itu mengurangi. Dan itu Sabem, bukan hanya saya bicara di sini, itu sudah saya tuangkan dalam visi misi saya. Adalah progresnya maunya ya, setiap tahun itu berkurang pengangguran, berkurang kemiskinan. Ya, ada upaya-upaya yang konkret ya. Betul, tidak ada yang ingin terlahir miskin, Sabang. Ya. Tidak ada yang ingin terlahir tidak punya pekerjaan. Semua menginginkan pekerjaan. Sekalipun kita bilang teman-teman kita yang kita nilai malas, yang kita nilai bodoh, dia pun pasti ingin bekerja. Dan saya rasa juga pasti ada pekerjaan yang cocok sama dia. Belum ketemu aja ya? Belum ketemu aja. Oke. Itu mungkin untuk segmen ini, break dulu kita. Ngopi dulu, udah panas sekali ketua ini kayaknya.